Oke, jadi kekuatan timnas Indonesia dengan bagaimana persiapan selanjutnya di kualifikasi putaran ketiga ini, bagaimana kekuatan lawan di kualifikasi Piala Dunia ini. Mereka adalah bukan lawan-lawan yang mudah untuk kita kalahkan kan. Dan mari kita simak selanjutnya bagaimana kata Coach Justin. Kalau kita bicara timnas, artinya semua akan dapat kesempatan dan Sintayong memberikan kesempatan kok kepada Witan, Arhan, Asnawi, Rizky Ridho, dikasih jam terbang juga kok. Iya kan? Nah, sekarang Marcelino, tergantung Marcelino kan tergantung siapa yang bisa perform atau tidak. Dan pemain kayak Rizky Ridho, Witan, terutama Rizky Ridho lah itu paling konsisten. Itu menunjukkan gue pemain Persija, pemain Liga 1 udah bisa bersaing. gue bisa bersaing kok. Nah, yang lain juga harusnya bisa. Nah, apakah bisa atau enggak ya? Kalau kedepannya tidak mau tergantung sama pemain diaspora, ya lu tingkatkan liganya. Kualitas liganya ditingkatkan sehingga betul. Pemain diaspora sama yang lokal itu ya mungkin selevel lah. Selevel lah, iya kan? Gitu. Ya. Jadi cuman pada saat ini memang terbukti bahwa pemain diaspora memberikan sesuatu yang berbeda. そうですね。来た瞬間に非常に、なんだろうな、歓迎だったりとか、人の良さを感じるね。サッカー熱がそうだし、来た瞬間に素晴らしい国だなっていう、ここに来れたことと、インドネシアの素晴らしいチームに対戦できるということは非常に誇りです、光栄です。非常にレベルが上がってきてますし、非常に難しい試合になるなっていうので、非常に楽しみですね、対戦が。そうです、すごく取るわけじゃないですけど、でも、常に、インスタとかでも繋がってますし、彼らの活躍できてるのは常に見てます。すごく、親切で、素晴らしい方で、インテリの空から非常にいい関係で、入れたのは、早く会いたいです。お昼。Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun, dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni, dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh. Bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Boleh saya bilang sangat ditunggu-tunggu nggak oleh khususnya oleh supporter Indonesia, Bang Gesit? Sangat itu. Kenapa? Ya pertama karena Jepang ini kita tahu lah bagaimana Jepang pada saat ini memuncaki klasmen sementara grup C ya dengan nilai yang nyaris sempurna ya, tidak pernah terkalahkan, 3 kali menang, 1 kali seri, kemudian juga tim yang memang rasa-rasanya sih akan menjadi tim pertama yang bakal merebut tiket untuk lolos ke Piala Dunia. Kedua, Jepang ini juga punya sejarah dengan Indonesia ya. Mereka belajar sepak bolanya di Indonesia loh dulu. Oh. Iya, waktu zamannya Galatama, mereka tuh belajarnya di Indonesia. Cuma mereka ngebut, kita jalan di tempat gitu kan. Kalau ngomongin itu panjang lagi nanti ya, lanjut. Kedua, setiap laga ya di persaingan grup C ini, setiap laga di putaran ketiga ini itu ibarat final. Karena apa? Setiap pertandingan ini poinnya sangat penting sekali ya. Maju atau tidaknya Indonesia, berpeluang atau tidaknya Indonesia untuk lolos dari persaingan grup C, ya apakah itu nanti berada di peringkat ketiga atau keempat, saya katakan seperti itulah. Karena kalau peringkat 1-2 berat. Rasanya nggak mungkin juga gitu ya kalau menurut saya realistisnya ya. Itu sangat menentukan langkah Indonesia berikutnya. Kalau misalnya katakanlah besok kita kalah, terus peluangnya nanti akan seperti apa? Besok seri akan seperti apa? Kalau menang udah pasti peluangnya semakin besar. Jadi ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia untuk menyaksikan duel melawan tim samurai Jepang. Tapi kalau memang Jepang seperkasa itu, apa sih yang paling ditunggu-tunggu oleh supporter Indonesia? Yang ditunggu-tunggu kalau supporter Indonesia sudah pasti bintang-bintang timnas lah ya. Ada Jay Itzes, ya kan, ada Sandy Walsh, ada Orat Mangun, dan satu lagi ada pemain baru kan, ada Kevin Dix ya, sebelumnya sudah bergabung Hilgers ya, walaupun pada pertandingan nanti dipastikan absen. Ada juga Verdong, kemudian juga Eliano Renders ya. Itu dari Indonesia. Tapi kalau dari Jepangnya, saya pikir pemain-pemain Jepang ini namanya sudah sangat familiar ya.
ada Wataru Endo yang bermain di Liverpool ya. Ada Minamino yang juga bermain di Liga Prancis bersama AS Monaco. Ada Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad. Betul, Jadi bintang-bintang Jepang ini sangat familiar di publik sepak bola Indonesia. Itu juga menjadi daya tarik tersendiri kenapa kemudian pertandingan menghadapi Jepang ini sangat ditunggu oleh masyarakat Jadi bukan Indonesia. hanya laganya, tapi melihat langsung para Itu juga. pemain-pemainnya ya. Tapi yang penting yang ditunggu-tunggu hasil. Tentu hasil. Oke, Bang Erwin Ya. punya komentar yang sama atau mungkin karena gini melihat apa namanya kemudian mereview permainan dari Jepang itu kan dari sebelum-sebelumnya otomatis bisa kita sebutkan ini merupakan lawan yang tangguh gitu ya, belum terkalahkan sejauh ini. Artinya apa sebetulnya PR untuk timnas Indonesia dalam hal melawan Jepang nanti? Saya nyambung Mas Kesit, ditunggu-tunggu hasilnya. Saya nambahin ditunggu-tunggu dengan deg-degan. Gitu. Karena terus terang ya, Jepang ini merupakan lawan yang paling tangguh di grup C. Nggak pernah kalah, mereka menang terus, hanya sekali seri lawan Australia 1-1 waktu main di Jepang. Mereka menang lawan Cina 7-0, luar biasa. Menang di kandang Bahrain, menang di kandang Arab Saudi. Ini penampilan yang luar biasa dari Jepang. Terus kalau kita tarik sedikit ke belakang, Indonesia di tahun ini sebenarnya udah pernah ketemu sama Jepang. Makanya kita penasaran nih. Saya terus terang penasaran dengan skuad Indonesia yang sekarang, dengan pemain-pemain yang baru, yang pemain diaspora yang baru masuk, termasuk Kevin Dix. Seperti apa hasilnya? Waktu awal tahun di Piala Asia, Indonesia lawan Jepang, Indonesia kalah 3-1 ya, di penyisian grup. Tapi masuk ke babak berikutnya karena memang ada keuntungan dengan pertandingan di partai lain yang membuat Indonesia meskipun kalah tapi bisa maju ke babak gugur. Tapi kalah 1-3 dari Jepang. Waktu itu belum ada Kevin Dix, belum ada Calvin Verdong, ya, belum ada Tom Hai, belum ada Orat Mangun juga belum ada. Artinya dengan kekuatan yang seperti sekarang, seperti apa sih Indonesia berada di hadapan Jepang? Ya, kalau kita ngomong Jepang itu udah tim top level di Asia. Jepang, Arab, Korea Selatan, Iran itu top level. Ketika Indonesia yang dengan penampilan seperti sekarang berhadapan dengan top levelnya Asia, sudah lawan Arab ya, 1-1 waktu di Arab. Lawan Jepang seperti apa sih? Itu yang membuat terus terang penasaran. Sekaligus bisa nggak kita dapat poin gitu ya? Realistis gitu ya, bisa nggak kita dapat poin? Kalaupun misalnya ini sekali lagi realistis. Kalau kalah nggak telak-telak amat, supaya di di pertandingan berikutnya itu juga kita masih bisa ngejar gitu. Lawan Arab. Karena setelah ini kan lawan Arab. Lawan Arab kita bisa seri di Arab. Di sini kenapa nggak bisa menang? Sebenarnya logikanya seperti itu. Tapi kan nggak semudah itu di lapangan. Karena sekali lagi Arab, Jepang itu tim-tim yang sudah top level. Arab begitu nggak bisa menang beberapa kali dan kesulitan langsung pecat pelatih. Australia juga pecat pelatih. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah membawa korban, pelatihnya Australia sama Arab yang nggak bisa menang dipecat sama federasi masing-masing. Cuman lawan Jepang ini menurut saya ada di dimensi yang berbeda sih. Tapi kalau bicara soal permainan atau taktik mungkin dari Jepang itu sendiri, apakah kemudian ada tren atau mungkin pola yang berubah dalam laga-laga terakhir Jepang melawan siapapun itu? Jepang itu mereka tipikal tim yang memang matang. Jadi nggak peduli main di mana, lawannya siapa, mereka stick aja gitu, main sesuai dengan pola mereka. Waktu lawan Bahrain, Indonesia kan sebelum lawan Bahrain itu lawan Jepang dulu. Jepang bisa menang di Bahrain. Berapa skornya? 5-0 apa ya? 5-0. Pemainnya itu diganggu. Gol pertama Jepang itu penalti. Matanya di laser. Nggak ngaruh sama Jepang. Dengan teror seperti apapun, ketika lawan Jepang, kalau level Asia itu nggak pengaruh. Mau main di kandang, mau main di kandang lawan, mau di kandang sendiri, itu gaspol. Jadi mereka stick dengan permainan mereka. Dan kelihatan deh waktu lawan Bahrain itu kayak nggak ngotot gitu loh mainnya. Ya, ketika mereka ngegolin tuh nggak berlebihan gitu ya. Jadi artinya mereka benar-benar percaya diri. Mainnya itu udah tenang. Ya pemain-pemainnya seperti yang disebut sama Mas Kesit tadi. Mainnya di Eropa gitu. Dari 27 pemain yang dibawa Jepang, hanya 4 pemain yang main di Liga Jepang. Jadi semuanya pemain-pemain yang main di luar Jepang gitu. Yang tadinya main di Jepang, diproduksi di Jepang. Mereka main di luar setelah matang di Jepang. Beda dengan kita kan. Kalau kita kan pemain yang diaspora yang diundang ke sini. Mereka besarnya di sana gitu. Jadi perbedaannya di situ. Nah, penasaran nih sekarang dengan pemain diaspora kita lawan pemain diasporanya Jepang gitu ya. Seperti apa diaspora dalam hal mereka main di luar Jepang ya, bukan warga negara asing yang naturalisasi Jepang, enggak. Bang Kesit, berarti boleh kita sebutkan bahwa ini adalah pertandingan mentalitas. Bukan cuma mentalitas ya, tapi bagaimana kemudian kita melihat kualitas para pemain Indonesia
dan juga pemain Jepang ya. Ya jujur saja walaupun pada saat ini Indonesia 90% juga diperkuat oleh pemain-pemain yang berkiprah di Eropa. klub Eropa ya. Tapi kalau kita bicara level ya harus diakui pemain-pemain Jepang levelnya lebih bagus ya. Siapa sih yang nggak tahu Liverpool kan begitu? Siapa sih yang nggak tahu AS Monaco? Siapa sih yang nggak tahu Parma di Serie A yang Kipernya di situ ya? Zion Suzuki walaupun dia jarang diturunkan ya, tapi paling tidak Parma gitu loh, ya kan? Atau siapa sih yang nggak kenal Freiburg di Jerman, Celtic di Skotlandia? Ya jadi saya pikir memang kalau kita harus jujur juga mengakui bahwa walaupun sama-sama diperkuat oleh pemain yang punya pengalaman di Eropa, tapi tingkat atau level dari pemain-pemain Jepang ya itu masih lebih bagus dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Selain itu kan Jepang juga sudah lama bergabungnya. Tadi Erwin bilang pemain-pemain Jepang itu dari mudanya, dari kelompok umurnya mereka sudah menyatu begitu ya. Kemudian mereka setelah secara kemampuan mereka memang oke bermain di Eropa, mereka menyebar. Kalau Indonesia kan enggak gitu kan. Pemain Indonesia ya JHZ kan nggak pernah main di Indonesia. Orang mau nggak pernah main di Indonesia gitu loh. Atau siapa? Verdo nggak pernah main di Indonesia. Baru sekarang mereka diambil karena mereka punya darah Indonesia, kemudian juga mereka siap untuk membela Indonesia dan sekarang berkumpul ya dengan tim nasional Indonesia. Jadi itu yang membedakan antara Jepang dengan Indonesia. Jadi kalau bicara mental, ya sudah pastilah saya katakan jujur bahwa mental pemain Jepang pasti juga lebih bagus. Tadi Erwin sudah bilang, Jepang mau disorot laser aja nggak ngaruh kok. Mereka mau disorakin penonton, mau Bahkan kita ditantang loh supporter untuk memenuhi Stadion GBK. Buat mereka itu udah biasa. Mereka udah tampil di Piala Dunia, gitu kan. Mereka udah tampil di Piala Dunia. Dan mereka sudah terbiasa dengan situasi-situasi seperti itu ya. Makanya ini menurut saya juga satu tantangan yang sangat baik untuk pemain-pemain Indonesia gitu. Kalau Indonesia bisa menahan seri aja nih menurut saya, itu sudah bagus. Gitu. Kalaupun kalah, ya jangan banyak-banyak kalahnya. Itu bukannya pesimis ya, tapi kita realistis. Kita melihat kemampuan yang dimiliki oleh Jepang dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia. Bang Erwin, tapi kita kan nggak boleh kecil hati. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kan? Karena gini, Indonesia sekarang ada di posisi 5. Tapi kita nggak usah ngomong Jepang yang ada di posisi 1 ya, karena poinnya terlalu jauh. Tapi dengan posisi 2, 3, 4 itu dengan Arab, dengan Australia, dengan Bahrain, itu mepet gitu. Jadi sekali misalnya dapat poin seri, seperti kata Mas Kesit tadi, dapat poin seri, sementara tim lainnya kalah, kita bisa naik. Apalagi kalau menang. Dan kita masih punya home lawan Jepang, lawan Arab, lawan Bahrain, lawan Cina. Jadi 4 nih kita punya home. Kalau misalnya menang semua itu kan poin penuh 12. Kan? Kalau misalnya meleset 1 masih punya 9 gitu kan. Dan kita bicara optimis, kalau kecil hati jangan. Karena kita bicara optimis, kita main di Arab tahan 1-1. Kita punya kesempatan main di GBK, ya kan? Main di Bahrain, tahan Bahrain 2-2. Kita main lagi di GBK. Lawan Cina, oke lah kita kalah 1-2 kemarin ya. Tapi secara permainan kita menang. Banyak peluang yang didapatkan oleh Indonesia. Jadi secara permainan, secara hasil, ketika Indonesia bermain di kandang lawan, itu positif gitu. Ya, di Arab, di Bahrain, kecuali lawan Cina. Tapi kita sekarang punya main 4 di kandang. Jadi jangan kecil hati. Tapi timnas Indonesia, Anda lihat sudah move on dari pertandingan terakhir melawan Cina? Harus lah. Harus. Makanya kita lihat, ini kebetulan lawannya pas Jepang lagi ya, lawan kelas berat lagi kan ya. Kebetulan udah agak lama, harusnya udah move on gitu. Lain cerita misalnya kalau habis lawan Cina, terus 5 hari kemudian lawan Jepang, nah itu yang masih tanda tanya. Tapi ini harusnya bisa move on. Untuk berbenah ya. Ya. Oke, Bang Kesit, bagaimana melihatnya? Terakhir pertandingan dengan Cina, kemudian kita kalah, ada elemen-elemen kejutan di situ. Betul. Ketika kita menghadapi 2 pertandingan away, ya menghadapi Bahrain, harusnya menghadapi Bahrain itu kita menang. Ya. Lawan Cina juga harusnya kita menang itu. Iya, secara permainan kita menguasai kok gitu. Cuma kita sial aja gitu. Kita kebobolan lebih dulu, kemudian Cina bertahan total. Kita kesulitan menciptakan gol untuk bisa menyamakan kedudukan ya. Tapi memang harus diakui bahwa pada saat menghadapi China itu ada, menurut saya ya, itu ada komposisi yang tidak pas ya. Seperti? Dibuat oleh Sintayong. Sepertinya pergantian pemain yang sebelumnya diturunkan menghadapi Bahrain sebenarnya sudah cukup bagus ya, sudah oke, tapi kemudian di China ternyata berubah. Ya, ada perubahan komposisi lah yang menurut saya ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kesulitan dari tim nasional Indonesia pada saat menghadapi Cina. Tadi saya katakan, Cina ternyata nggak luar biasa gitu. Kalau tapi kan kita bicara sudah lewat ya. Kalau waktu itu pemain-pemain yang tampil di Bahrain itu tetap ya diturunkan menghadapi
China, saya pikir ceritanya akan berbeda. Gitu. Tapi terlepas dari itu, saya pikir ini adalah momen yang sangat bagus bagi Indonesia, mumpung ketemu Jepang, ya, mumpung ketemu tim yang saat ini berada di peringkat pertama grup C, dan Indonesia juga sudah mendapatkan tambahan darah segar, Kevin Dix, ya. Tapi walaupun dia katanya sudah siap untuk diturunkan dan bakal tampil menghadapi Jepang, tapi menurut saya kayaknya kalau untuk jadi starter rasanya belum deh, rasanya gitu ya. Kenapa? Karena kan dia juga baru bergabung, dia butuh adaptasi, chemistry-nya juga harus dibangun. Tapi kita gembira karena ada Kevin Dix yang setidaknya bisa menjadi solusi ketika Mercedes Girls tidak bisa tampil pada pertandingan menghadapi Jepang. Oke. Kita Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.